Apakah lu termasuk orang yang setiap hari mesti ngecek Instagram, TikTok, atau Twitter? Kira-kira berapa lama waktu yang lu habisin buat sosmed setiap harinya? Emang sih, baik banget hal seru yang bisa kita temuin di sosmed, sampai bikin kita lupa waktu. Tapi selain seru, sosmed ini punya efek yang bisa bikin gawat loh. Pernah denger yang namanya FOMO kan? Istilah FOMO alias fear of missing out ini kayaknya udah bukan istilah yang kedengeran asing lagi. Terutama di kalangan zilenial yang hidupnya nggak bisa lepas dari sosmed. Saking populernya istilah ini, kata FOMO akhirnya masuk ke dalam kamus Merriam-Webster. Dan di situ dijelasin kalau FOMO itu adalah fear of not being included in something that others are experiencing. Simpelnya nih, FOMO itu adalah ketakutan karena nggak mau ketinggalan tren. Konon, orang-orang yang ngalamin gejala FOMO ini ya, selalu ngerasa takut kalau dicap nggak gaul atau ketinggalan zaman. Apakah ada di antara kalian yang mulai ngalamin gejalanya? Nah, biar lebih tahu nih ciri-ciri, dampak, dan cara ngatasin FOMO, tonton video ini sampai habis. Istilah fear of missing out ini sendiri udah dikenal dari tahun 1996. Ada seorang ahli strategi pemasaran yang bernama Dr. Dan Herman yang bikin penelitian dan hasilnya kemudian diterbitin tahun 2000 dalam The Journal of Brand Management. Nah, kalimat fear of missing out ini kemudian lebih populer dengan singkatan FOMO. Dan orang yang bikin singkatan FOMO ini populer itu seorang penulis. Namanya Patrick J. McGuinness. Lewat sebuah artikel yang ditulis di tahun 2004. Lewat sebuah artikel yang ditulis di tahun 2004. Namanya The Harbush. Majalah internal Harvard Business School. Nah, dia beranggapan bahwa saat itu adalah era di mana manusia berada dalam dot-com bubble, yaitu sebutan ketika teknologi dan internet sedang berkembang dengan pesat. Dan kemunculan media sosial akhirnya bikin orang-orang untuk live to the fullest, alias yang nggak mau kehilangan momen apapun gitu. Oke, kayaknya cukup segitu aja gue ceritain sedikit gimana awalnya kata FOMO ini muncul. Yang mau gue bahas di sini itu kenapa sih FOMO ini jadi concern kita belakangan ini. Terus, kenapa FOMO ini jadi berkaitan sama mental health issue? Nah, yang paling rentan kena sindrom FOMO itu anak-anak muda. Apalagi yang hidupnya sangat tergantung sama media sosial. Nah, ngomongin medsos sendiri nih, ibarat dua sisi mata uang. Banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari medsos. Tapi nggak sedikit juga loh dampak negatifnya. TikTok, Twitter, Instagram, itu tempat buat orang berlomba-lomba jadi si paling update. Entah itu pengen jadi yang paling update ngasih informasi, paling duluan nyobain makanan kekinian, atau liburan ke tempat yang belum banyak didatengin orang. Unggahan foto atau video yang kayak gitulah yang sering kali bikin seorang rasa iri, insecure, sampai akhirnya ngerasa kalau hidupnya ternyata nggak semenarik orang lain. Nah, nggak cuma itu aja loh. FOMO juga berkaitan dengan hasrat yang kuat untuk selalu ngelakuin sesuatu yang nyenengin atau terlibat dalam aktivitas yang menurut mereka itu bakalan seru buat diupload ke medsos. Kadang nih, demi ngejar eksistensi, kepengen viral, sama dapat pengakuan, sebagian orang rela loh dengan sengaja mengunggah video atau foto yang menyalahi norma. Seringkali norma kesopanan. Pernah dong lihat video viral perawat yang malah joget-joget di samping ibu yang lagi berjuang ngelahirin bayinya. Ah, entah apa yang jadi motivasinya. Tapi fenomena joget di TikTok udah jadi semacam kebiasaan anak-anak muda. Dan mereka bisa ngelakuinnya dimanapun dan kapanpun loh. Emang apa sih dampaknya kalau kita mengalami FOMO? Nah, sebuah studi tahun 2013 yang terbit dalam jurnal Computer in Human Behavior ngejelasin kalau orang-orang dengan tingkat FOMO yang tinggi biasanya suka ngerasa kurang terhubung sama kehidupan sehari-harinya. Saat mereka melihat berbagai macam unggahan di sosmed, hal itu seringkali bikin mereka mempertanyakan kemampuan diri sendiri dan hidupnya. Nih, pemikiran semacam gini nih. Kok bisa ya mereka kayak gitu? Terus, kenapa gua nggak bisa ya? Atau, kalau aja hidup gua kayak mereka. Nah, yang kayak gini nih, kerap menghantui orang-orang dengan kefomoan yang tinggi. Dalam anggapan mereka, kebahagiaan, kesuksesan, dan pengalaman menarik dari orang lain yang nggak bisa mereka milikin, justru bikin hidup mereka jadi
kayak mereka lihat itu lebih menyedihkan. Nah, pemikiran yang salah ini kemudian mempengaruhi cara pandang mereka mengenai kehidupan yang ideal dan sempurna. Lama-kelamaan, perasaan takut tertinggal ini bisa memicu kecemasan yang mendorong terjadinya stres berlebihan loh. Nah, kalau dilihat dari sisi medisnya, gangguan kecemasan ini bisa bikin produksi hormon-hormon penting di tubuh seperti hormon serotonin dan adrenalin jadi keganggu. Efeknya ya bisa bikin insomnia, nggak nafsu makan, mood swing, dan sakit kepala. Meskipun kebanyakan FOMO dialami oleh remaja, tapi faktanya semua orang dari berbagai gender dan usia bisa ngalamin FOMO. Hal ini karena meningkatnya penggunaan smartphone, mulai dari anak-anak hingga orang-orang tua. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Psychiatric Research, FOMO berkaitan erat dengan penggunaan yang tinggi dari smartphone dan media sosial. Nah, sama sekali nggak ada hubungannya sama jenis kelamin dan usia. Studi ini juga ngejelasin kalau dari sekian banyak pengguna medsos, mereka yang problematik lah yang paling gampang kena gejala FOMO. Nggak cuma ngaruh ke fisik dan mental aja loh. FOMO juga ternyata ngaruh ke kondisi finansial alias keuangan. Nah, kenapa bisa kayak gini? Soalnya FOMO adalah sifat yang bikin seseorang rela ngabisin uangnya buat hal-hal yang konsumtif. Dan cenderung nggak penting, sehingga berdampak buruk dalam kondisi finansialnya. Ambil contoh, begitu tren saham muncul, ternyata nih, ada sekitar 69% milenial yang terpengaruh sama FOMO saham ini. Dalam dunia investasi ini, FOMO saham itu sebuah fenomena di mana munculnya perasaan takut ketinggalan peluang besar pada pasar saham yang pada saat itu lagi tren di waktu tersebut. Nah, hal ini bikin seseorang yang mengalaminya mengambil keputusan sembrono tanpa ngelakuin analisis lebih dahulu. Sementara dampak negatif FOMO dalam segi finansial selain perilaku konsumtif itu nekat mengambil utang dan kesulitan menabung. Oke, kita udah ngebahas dampak FOMO terhadap kesehatan fisik, mental, dan finansial. Dalam kasus yang lebih buruk lagi, FOMO bahkan bisa menjadi mesin pembunuh loh. Pernah nggak dengar kasus bocah yang tewas gara-gara ngikutin tren menghadang truk yang sedang melaju di jalan? Korbannya nggak cuma 1-2 orang loh. Nah, biarpun udah makan korban ya, faktanya masih ada aja bocah-bocah problematik yang ngelakuin tren bodoh itu. Nah, kalau udah kayak gini, bingung kan siapa yang mau disalahin? Orangnya atau internetnya ya? Ternyata ada dua pemahaman yang salah terkait FOMO dalam masyarakat Indonesia ini. Faktanya nggak banyak orang yang paham kalau fenomena FOMO ini lebih berhubungan dengan rasa takut dibandingkan keinginan. Adanya rasa takut ini bikin seseorang jadi memiliki perilaku obsesif kompulsif, terutama dalam penggunaan media sosial atau gadget. FOMO nggak selalu berhubungan sama internet loh, karena masalah ini udah terjadi sebelum ada internet. Intinya tuh, FOMO bikin seseorang yang mengalami rasa takut ngelewatin sesuatu, entah apapun itu, jadi takut ketinggalan. Secara historis, banyak orang yang peduli sama posisi mereka secara sosial. Tapi sejak munculnya media sosial, FOMO jadi masalah yang sulit diatasin, khususnya buat anak-anak muda. Nggak heran kan kalau sekarang tuh banyak anak-anak muda yang dikit-dikit update lewat Instastory atau TikTok dan selalu ngecek status terbaru teman-teman mereka. Nah, buat para pengidap FOMO, mereka tuh selalu ngerasa nggak keren kalau nggak ngelakuin apa yang orang lakuin. Lalu sebenarnya tuh ada nggak sih cara supaya kita bisa ngatasin FOMO biar nggak sampai ke tahap yang lebih gawat lagi gitu? Nah, kabar baiknya nih, ternyata banyak banget loh cara buat ngatasin gejala FOMO ini. Salah satu cara yang bisa kita lakuin buat ngatasin FOMO yaitu dengan mempraktekkan metode yang disebut reframing. Reframing ini tuh sebuah metode yang dirancang untuk membantu kita melihat situasi dengan cara yang berbeda. Tentu aja hal ini bisa sangat ngebantu kita buat ngubah pola pikir negatif. Nah, beberapa langkah yang bisa kita lakuin dalam metode reframing ini antara lain, pertama nih, cari tahu segala hal yang bikin pikiran kita jadi negatif. Yang kedua, mulai atasi pikiran negatif dengan sesuatu yang lebih masuk akal. Nah, yang ketiga, bikin jadwal kapan kita harus jauh dari gadget dan menggantinya dengan melakukan sesuatu yang lebih positif atau enggak produktif. Yang keempat, sering-sering latihan mindfulness. Mindfulness ya, menarik juga untuk dibahas sih. Mungkin next kita bahas di video selanjutnya ya. Kalau menurut lo metode reframing tadi masih cukup sulit untuk dilakuin,
gue mau kasih tahu beberapa cara buat ngatasin FOMO yang bisa lo lakuin dari rumah. Misalnya nih, pertama, fokus sama kelebihan lo. Buat orang yang selalu ngerasa pesimis, emang bukan hal mudah buat nyari kelebihannya sendiri. Sama halnya buat para kaum rebahan yang gak bisa nemuin kelebihan mereka selain rebahan. Padahal setiap orang pasti punya kelebihan selain kekurangan. Biar fokus sama kelebihan lu, coba lebih milih-milih orang bisa memberikan aura positif dan jauhin orang-orang yang sekiranya toksik buat hidup lu. Kalau emang harus berhubungan sama media sosial, coba cari sesuatu yang bisa bikin lu happy saat lagi scroll timeline, buat ngindarin segala pikiran negatif. Nah, yang kedua nih, kurangin akses ke sosmed. Kalau udah tahu sosmed itu jadi trigger FOMO, nah cara paling ampuhnya ya kurangin sosmed. Emang sih ini bakalan berat buat orang yang sehari-harinya nggak bisa lepas dari yang namanya Instagram atau TikTok. Tapi coba secara bertahap dikurangin deh. Kalau emang udah ngerasa kena mental, ada baiknya semua akun sosmed lu dinonaktifkan dulu sementara, sampai lu ngerasa lebih baik. Yang ketiga nih, enjoy sama apa yang lu milikin. Bersyukur. Percaya nggak? Kalau lu perhatiin ya, di sosmed itu banyak yang fake alias palsu. Banyak orang yang bikin image seolah-olah mereka yang paling bahagia dan perfect hidupnya. Padahal itu ya nggak sepenuhnya benar. Capek nggak sih jadi orang kayak gitu? Nah, biar kita nggak jadi salah satu dari mereka, coba deh mulai syukurin apa yang udah kita punya saat ini. Nikmati semua aktivitas yang lagi kita jalanin saat ini. Karena tuh, dengan lebih menghargai segala hal yang kita milikin, tanpa membanding-bandingkannya dengan orang lain, perasaan negatif yang ditimbulkan oleh FOMO pasti bisa kita atasin. Yang keempat nih, mulai nyoba bikin journaling. Journaling itu, atau dulu ya lebih dikenal dengan nulis diary, itu tuh sebuah usaha buat menuangkan seluruh pikiran dan perasaan kita di atas kertas loh. Emang masih zaman ya? Loh, yang namanya nulis itu nggak pernah ketinggalan zaman. Biarpun sekarang teknologi udah maju, yang namanya nulis di buku itu sensasinya beda loh. Lu bisa loh nambahin foto atau stiker-stiker lucu biar mempercantik gitu jurnal yang lu tulis. Nih, menurut Dr. James Pennebaker, journaling dapat menurunkan tingkat depresi dan anxiety serta meningkatkan kualitas hubungan sosial manusia. Nah, dicoba ya guys. Yang kelima ini, cari temen ngobrol. Dari zaman sekolah dulu kan kita udah kasih tahu kan, manusia itu adalah makhluk sosial. Simpelnya, manusia itu pada dasarnya nggak akan bisa hidup sendiri. FOMO mungkin bikin lu ngerasa sendiri dan tertinggal. Karena yang lu lihat di sosmed itu teman-teman lu lagi seru-seruan tanpa ngajak lo. Tapi lu selalu bisa kok nyari teman yang lain. Karena mereka sebenarnya ada di sekeliling lu. Try to seek real connection deh, instead of engagement. Coba kabarin lagi teman-teman lu yang dulu deket, tapi sekarang jauh karena emang nggak ngasih kabar lagi. Ajak ketemuan atau sekedar ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Percaya deh, pasti ada sesuatu yang lebih bisa lu temuin setelah itu. Nah, kesimpulannya nih, buat ngatasin FOMO balik lagi ke individu masing-masing ya. Kalau emang lu ngerasa kesehatan mental lu udah mulai terganggu gara-gara medsos, mungkin ada baiknya lu mulai ngelakuin apa yang udah gue sebutin tadi. Beberapa di antaranya udah gue coba sendiri. And it works, man. Atau kalau misalnya di antara kalian ada yang punya cara sendiri buat ngatasin FOMO ini, ya boleh share di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Kami dari Rasamu Punya Topik. Say bye.